البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih di sini. Halaman 290, perhatikan bagian bawah itu. Wa minal i'tida'i 'alal 'ird al-idha' lil muslim. Irdun, aradun, ardun beda artinya. Hurufnya sama, ain, ra, dad. Irdun, aradun, ardun. Kalau irdun kehormatan, kalau ardun luas, arduhu kada wa kada luasnya. Kalau aradun syai'un qalil, juz'un qalil, sesuatu yang sedikit. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dikarenakan ingin mengharapkan secuil daripada dunia. Bedakan ya, jadi tulisannya sama, hurufnya maksudnya, harokatnya beda, artinya pun beda. Irdun, ardun, aradun. Irdun, ardun, aradun. Kalau ini irduhu, berarti kehormatannya. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu, fa kullu rida'in yartadi bihi jamilu. Artinya apa? Apabila seseorang itu tidak mengotori kehormatannya dengan suatu kotoran, maka semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Syahidnya mana? Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu, kehormatan. Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan suatu kotoran, fakullu rida'in yartadi bihi jamilu, semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Paham ya? Jadi ada berapa bacaan tadi? 3 bacaan. Irdun, ardun, aradun. Kalau irdun kehormatan, ardun luas, kalau aradun al-juz'u al-qalil, bagian yang sedikit, secuil. Naam, seperti itu. Kita lihat, wa minal i'tida'i 'alal 'ird al-ida'u lil muslim, dan termasuk tindakan kejahatan terhadap kehormatan adalah mengganggu saudaranya muslim. Mengganggu saudaranya yang seiman, seislam, itu termasuk jenis tindakan kriminalitas kejahatan yang perlu kita hentikan dan jangan sampai kita melakukannya. Allah Ta'ala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka mengganggu kaum mukminin lelaki maupun wanita tanpa ada dasaran yang syar'i. Jadi mengganggu tanpa apa? Tanpa sesuatu yang mereka perbuat. Intinya sekedar mengganggu. Maka sungguh mereka akan memikul kedustaan dan dosa yang besar serta dosa yang nyata. Jadi mengganggu saudaranya tanpa sebab diharamkan, barakallahu fiik. Mungkin mengambil hartanya atau mungkin barakallahu fiikum, mengubah patok tanah yang dimiliki saudaranya misalkan, termasuk mengganggu saudaranya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Rawahul Bukhari Muslim. Perhatikan ini hadisnya ini. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang manusia meninggalkannya karena apa? Karena berhati-hati atau menjaga diri dari kejahatannya. Jadi orang menjauhi dia, manusia menjauhi dia karena dia jahat. Nah itu nanti orang tersebut di akhirat termasuk apa? Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Orang menjauhi dia, orang menghindar dia karena dia apa? Karena dia jahat. Man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Yang manusia meninggalkannya karena menghindar dari kejahatannya. Wa qala Rasulullah SAW, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud bisanadin hasan. Perhatikan baik ini. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang jahat dan kotor lisannya. Jahat dibenci, kejahatan pelakunya juga dibenci. Yang kotor lisannya, kalau berucap bertutur kata tidak baik, tidak benar, ucapan-ucapan yang kotor, kalau marah-marah dengan saudaranya mengeluarkan nama-nama hewan atau yang semisalnya, itu termasuk apa? Termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Nah, karena dalam hal jarh wa ta'dil atau dalam hal mengkritik kelompok-kelompok sesat aja, kita sangat menghindar yang namanya apa? Mengkritik postur tubuhnya atau per individu sifatnya. Kepalanya besar, kakinya pincang, paham ya, rambutnya keriting, itu enggak perlu sebutkan dalam mentahdzir. Paham ya? Nah, apalagi misalkan Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak layak misalkan. Cukup kita membantah ideologi pemikiran sesat yang ada di kelompok tersebut atau orang tersebut. Paham ya? Nah, misalkan si fulan mubtadi' dal, hizbi misalkan. Buktinya ini cukup, enggak perlu antum menyebutkan rambutnya keriting, kakinya pincang, matanya buta sebelah, enggak perlu. Paham ya? Karena apa? Karena yang diinginkan umat adalah mengetahui keadaannya. Nah, seperti contohnya antum mentahdzir jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang perlu antum tahdzir ideologi pemikirannya. Yang mereka mengajak manusia pertama kali harus langsung dakwah, tidak berilmu terlebih dahulu. Cukup. Enggak perlu antum mengkritik postur tubuhnya atau antum menyebut mereka na barakallahu fikum misalkan apa? Bagian tubuhnya, enggak perlu. Ideologinya cukup. Paham ya? Nah, karena sudah kita lewati bersama ya, dalam hal menjarah atau mengkritik kelompok sesat harus berbuat adil juga. Tidak boleh berlebihan di situ. Paham ya? Nah, tidak boleh berbuat zalim, mendolimi tidak diperbolehkan. Mendolimi orang kafir boleh enggak? Orang kafir kita berbuat zalim gitu? Enggak boleh juga. Kedzaliman haram. Mau sama orang muslim, orang kafir kita enggak boleh berbuat zalim. Paham ya? Orang kafir lagi lewat antum ambil uangnya gitu? Jangan. Damai. Perang. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi damai kita perlakukan sebagaimana perdamaian. Tapi dalam keadaan perang lain lagi pembahasannya gitu, caranya gitu. Jangan na barakallahu fikum kita bertindak brutal kemudian tanpa terkondisikan oleh syariat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yakhdhiluhu wa la yahqiruhu bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Akhraj Muslim. Perhatikan baik-baik di sini. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lainnya. Makanya kalau kita menyebutkan saudara kita kaum muslimin, karena se-Islam, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhiluhu, tidak boleh menghinanya. Wala yahqiruhu, tidak boleh apa? Merendahkannya. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah suatu kejelekan bagi seorang yang yahqira akhah, yang menghinakan, merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Paham ya? Nah, karena mencaci maki menghina, apalagi enggak ada unsur dasarannya yang syar'i,
itu merupakan apa? Kefasikan. Dalilnya berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari Muslim. Hadisnya siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Wal iyad billah. Hindari barakallahu fiik. Kita bersaudara, bersahabat, berteman satu dengan yang lainnya, upayakan tidak barakallahu fiikum mencaci maki atau menghina. Apalagi sampai keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang barakallahu fiikum yang sifatnya menantang kelahi atau semisalnya dengan sebutan hewan atau semisalnya, hindari. Paham ya? Barakallahu fiik. Karena apa? Karena mencaci maki, menghina yang tidak ada kebenaran pada dirinya termasuk kefasikan, membunuhnya kekufuran. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih, idza taqa al-muslimani bisayfayhima idza taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan pedangnya, kelahi, maksud ribut kelahi, baku hantam itu, kemudian apa? Kemudian saling bunuh-bunuh di situ, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Akhirnya ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ini si pembunuh jelas dia di neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok juga di neraka? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Kana harisan ala qatlis sahibih. Dulunya dia itu semangat sekali ingin bunuh temannya, cuman terbunuh lebih dulu. Paham belum? Orang kelahian gitu. Sama-sama baku hantam pengen bunuh duluan, ternyata dia terbunuh duluan. Yang terbunuh ini awal mulanya juga membunuh gitu loh. Makanya yang dibunuh dan yang membunuh di neraka. Hati-hati. Jadi hindari yang namanya perkelahian, ribut, paham ya? Barakallahu fikum, baku hantam, adu jotos misalkan, hati-hati. Bukan zamannya sekarang. Paham ya? Zamannya sekarang para thalabatul ilm itu apa? Mengisi jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka dengan peluru-peluru ilmu yang suatu saat akan ditembakkan melawan musuh-musuh Islam. Paham ya? Karena musuh-musuh Islam sekarang menyerang bukan dengan pedang wala senjata tajam wala syai', dengan ideologi pemikiran yang berbahaya. Mulai dari Jama'atut Tabligh, pemikiran mereka sebarkan dakwah di mana-mana. Mulai dari Jamaah Ingkarus Sunnah, JIS, mereka juga menyebarkan ideologi mereka. Mulai kelompok-kelompok yang enggak beragama pun, komunisme, ateisme atau yang semisalnya, mereka menyebarkan menggunakan ideologi pemikiran mereka. Nah, kita sebagai Ahlussunnah menyerang mereka juga sama, dengan menyebarkan pemikiran Al-Quran was Sunnah, ideologi Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Seperti itu. Karena jihad tidak selamanya dengan pedang, tidak selamanya dengan senjata tajam, tidak selamanya dengan tembak. Kadang-kala jihad menggunakan apa? Bil qalam wal lisan, dengan pena dan suara. Paham ya? Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan, barakallahu fikum, banyak orang-orang yang bohong, dusta, memutarbalikkan fakta. Kalau kita dengan pedang, berbahaya. Paham ya? Kalau kita dengan tembak, berbahaya. Kita hadapi mereka dengan pemikiran, ideologi sesuai dengan syariat Al-Quran Sunnah. Mereka sudah ketakutan di situ. Makanya dulu ketika heboh-hebohnya apa? Bendera Hizbut Tahrir dibakar. Wah, mereka langsung heboh ini. Kalau cuma bakar bendera, 1000 bendera dibakar, mereka masih bisa berkembang. Karena ideologi yang mereka punya. Paham belum? Hizbut Tahrir benderanya misalkan bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah warna hitam itu misalkan. Antum bakar 1000 bendera, 200.000 bendera, pemikiran mereka kalau enggak ditumpas, kalau enggak dikupas satu persatu, masih berkembang enggak mereka? Berkembang beranak, berkembang biak pemikirannya. Paham ya? Makanya Ahlussunnah ketika menyerang kelompok-kelompok sesat, barakallahu fikum, karena mereka menyebarkan dengan ideologi pemikiran mereka, kita lawan dengan apa? Ideologi pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi jihad di akhir zaman sekarang ini, barakallahu fikum, di zaman-zaman sekarang kita berada di dalamnya ini adalah al-jihad bil qalam wal lisan. Dengan tulisan, artikel dan juga suara. Paham ya? Walaupun antum tidak menghunuskan pedang, tidak bawa senjata, tapi jihad. Menyuarakan al-haq,
melantunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jihad. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi termasuk perkara yang sangat berbahaya adalah apa? Mencaci maki, menghina saudaranya se-Islam tanpa ada alasan yang syar'i. Karena membunuhnya kekufuran, mencaci makinya adalah kefasikan. Wa man dzalama an-nas fi a'radihim al-ghibah wan namimah wal buhtan. Dan termasuk dosa besar adalah orang yang menzalimi manusia pada apa? Kehormatan mereka. Baik itu ghibah, apa ghibah? Ngerumpi, membicarakan apa? Kejelekan orang lain tanpa udzur syar'i. Dzikraka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci kalau mendengarnya. Wan namimah, mengadu domba, naqlul kalam bainan nas ala ziyatil ifsad, menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Wal buhtan, menebar kedustaan. Ini semua yang termasuk dosa-dosa besar. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi kalau berkata jujur, jangan dusta. Orang jujur itu berat. Sampai-sampai sebutkan permisalannya apa? Nah, barakallahu fikum, as-sidqu hulwun wa wal murru. Kejujuran itu hulwun, manis tapi pahit, gitu loh. Kok pahitnya? Karena berat untuk mengucapkan kejujuran itu. Tapi kalau dia jujur, manis. Kenapa manis? Hati tenang. As-sidqu tuma'ninah wal kadzibu ribah. Kejujuran tenang. Kedustaan itu apa? Ribah. Sumber kebimbangan dan keraguan. Orang kalau dusta itu ragu, bimbang, enggak tenang pikirannya. Tapi kalau jujur, walaupun pahit tapi manis. Paham ya? Nah, wasidqu la yatrukuhul hurru. Kejujuran itu tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang merdeka. Orang yang merdeka, orang yang barakallahu fikum bukan budak, dia akan senantiasa berkata dan berbuat jujur. Paham ya? Nah, jauharatus sidqi lahazinah. Ini. Nah, ternyata apa? Keindahan kejujuran atau perhiasan kejujuran itu memiliki keindahan. Yahsuduhul yaqut wad durru. Yang mana kejujuran itu sampai dihasati. Ada yang hasad permata dan juga berlian pun hasad terhadap kejujuran tersebut. Faham ya? Syahidnya apa? As-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis namun pahit. Manis dari sisi hasilnya, pahit dalam menyuarakannya. Paham ya? Dan pahit dalam mengamalkannya. Kita lihat sini. Qauluhu wasyahadatuz zur, termasuk dosa besar berikutnya adalah sumpah palsu. Saksi palsu. Antum siap bersaksi akhi? Siap insyaallah, tapi dia bohong dalam saksi. Wallahi demi Allah, si fulan kulaan barangnya harganya 50.000, padahal cuma 30.000. Berani sumpah saksi palsu lagi, itu bahaya sekali. Sumpahnya dikenal dengan apa? Al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tidak mengajak bicara orang tersebut. Tidak mengajak bicara orbut tadi. Apa itu orbut? Orang tersebut. Paham ya? Enggak diajak bicara nanti. Karena apa? Dia senang dengan al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nah, ini seringnya yang termakan penyakit ini kalau tidak Allah rahmati para pedagang, para penjual. Paham ya? Jual beli, barangnya kulaannya murah karena biar dapat untung banyak, dia sumpah demi Allah katanya. Wah, demi Allah ini di pasaran enggak boleh sekian ini. Padahal dia kulaannya 30.000. Dia ngomong demi Allah kulaannya 50.000. Bohong, dusta, sumpah lagi. Hati-hati, kita lihat di sini. Az-zur wal kadzib, ya kan? Persaksian palsu, persaksian dusta. Ya akhi, ini patokan tanah punya siapa? Punya Pak Fulan, Pak Mahmud katanya. Berani bersaksi? Berani, siap. Demi Allah aku bersaksi, ini patokan tanahnya Pak Mahmud ini katanya. Ternyata dia sudah dibayar sama Pak Mahmud untuk memenangkan apa? Memenangkan agar tanahnya geser sedikit dengan patok yang dibikin palsu tadi itu. Nah, ini termasuk persaksian palsu, haram hukumnya. Jadi kalau bersaksi ya harus jujur. Waqad wasafallahu ibadal mu'minin biqaulih, dan sungguh Allah telah mensifati hamba-hambanya beriman dengan perkataannya walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan saksi yang palsu, dengan persaksian yang palsu. Wa qala ta'ala fastanibur ritsa minal awsan wajtanibul qaulaz zur. Jauhilah amalan kotor dari berhala-berhala, nyembah berhala maksudnya, dan jauhilah ucapan yang bohong.
Karena ucapan yang bohong itu ucapan yang bagaimana? Ucapan yang bisa merusak. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an Karim ayat yang sering antum dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan berucaplah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Fa in lam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Ingat? At-Taufik. Fa in lam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Kalau kamu tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu merupakan kejujuran. Itu merupakan kejujuran dan kebenaran. Jadi lebih baik diam ketika dia tidak bisa berucap ucapan yang jujur daripada bohong, bersumpah, bersaksi dengan saksi yang palsu. Allahul musta'an. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu antum? Siapa namanya sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Antum? Hasan? Siapa? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu antum? Irsyad? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia? Antum al-akh Hamdalah? Antum al-akh Taufik? Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Siapa namanya? Sahabat yang mulia sering disebut. Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Ihsan? Siapa? Nufai, pakai ain. Nufai bin Harith. Nufai ibn Harith. Nufai bin Harith itu namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ingat-ingat ya, Nufai bin Harith. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ini ada yang kurang, tapi enggak masalah. Biasanya ada lafaz qalu bala ya Rasulullah itu. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Pertama, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Taala termasuk dosa besar yang paling besar. Pertama adalah apa? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berani ngelawan, nantang, nolak, bangkang. Orang tua dilawan. Dulu tanpa orang tua antum mungkin enggak ada. Tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kita semuanya tidak terluput dari orang tua. Jangan sampai ketika besar malah nolak, bangkang, nantang, berani misalkan. Yang ketiga wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga qauluz zur wa syahadatuz zur. Ucapan yang bohong, persaksian yang palsu termasuk dosa besar. Jadi kalau bersaksi jujur. Kalau berucap jujur, jangan bohong. Akhirnya apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai beliau ngulang-ngulang terus. Rasulullah SAW karena saking apa? Ngerinya dosa besar tadi, beliau ngulang-ngulang terus sampai aku mengatakan dua seandainya beliau diam. Muttafaqun alaih. Bayangkan. Karena apa? Perkaranya bukan perkara sepele. 3 dosa besar yang sangat berbahaya. Syirik, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu atau persaksian yang palsu. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi biasanya ini menimpa para pedagang, para penjual yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu aja, cuman seringnya. Paham ya? Nah, orang-orang yang berani sumpah palsu, bohong, kemudian sumpah wallahi demi Allah, wallahi. Banyak sumpah. Itu hati-hati. Kalau tidak benar apa yang dia ucapkan, maka dikhawatirkan kenapa? Ancaman dia telah melakukan dosa besar. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, syahiduz zur qad irtakaba adzaim. Orang yang bersaksi dengan saksi yang palsu, maka sungguh dia telah apa? Telah melakukan perkara-perkara yang besar. Dosa-dosa yang besar. Pertama, ihdaha al-kadzib wal iftira. Kedustaan dan juga apa?
Nah, barakallahu fikum, membikin dusta. Kedustaan dan juga apa? Iftira juga sama dengan kedustaan. Jadi termasuk apa? Dia telah berdusta di situ. Berdusta dengan suatu apa? Kedustaan. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu musrif, orang yang boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, jangan bertindak boros. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang boros. Seperlunya, secukupnya, barakallahu fiik. Naam. Ini lihat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berikan hidayah kepada orang yang musrif kadzdzab. Musrif itu orang yang boros, kadzdzab itu pendusta. Hindari, barakallahu fiik. Saniha, yang kedua, annahu dzalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhah. Allahul musta'an. Orang yang berani bersaksi palsu, dia telah mendolimi orang yang dia apa? Bersaksi atasnya, sampai apa? Sampai orang tersebut mengambil hartanya, kehormatannya, bahkan rohnya dengan sebab persaksian tadi itu. Belum. A, B, C. A sama B lagi bertikai tentang tanah, 1 hektar tanah yang ada di belakang rumah misalkan. A sama B bertikai. Datanglah C. Ditanya sama si A, apakah benar tanah yang di belakang rumah itu milik si B? Kata si C, iya, wallahi demi Allah aku berani bersaksi, katanya. Paham ya? Berani bersaksi demi Allah, tanah yang di belakang rumah 1 hektar punya si B. Karena dia bersaksi bohong tadi, akhirnya si B kan mengambil itu loh. Mengambil apa? Mengambil tanah yang dipermasalahkan tadi dengan sebab persaksian yang palsu. Ini bahaya. Dosanya siapa yang memikul? Yang mikul siapa? Yang melakukan saksi palsu tadi itu. Bersaksi tapi dengan saksi yang palsu. Allahul musta'an, hati-hati. Permasalahan tanah bukan permasalahan sepele. Ngambil sejengkal saja ya. Sejengkal, sedikit. Itu nanti kalau dia mengambil dengan cara zalim, dengan cara kedzaliman, nanti di hari kiamat dia akan timpakan 7 lapis bumi ke orang tersebut. Tuwiqahu yaumil qiyamah min sabil aradin. Ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak? Ngeri. Karena sejengkal kali di kota berapa harganya, Pak? Sejengkal kali sejengkal buahnya kelihatan sedikit. Ini jadi masalah besar loh kota. Di kampung mungkin masih agak toleran karena harganya murah. Di kota sejengkal bisa berapa juta? Jutaan gitu loh. Paham ya? Gara-gara tanah, hati-hati. Makanya ada ancaman, man akhadha shibran ardan dulma tuwiqahu yaumil qiyamah bisab'i aradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, nanti di hari kiamat dia ditimpakan 7 lapis bumi. 1 lapis nanti kita enggak tahu sampai mana dalamnya, 7 lapis. Ngeri apa enggak antalah? Allahumma salim. Ayo, ngeri sekali ini ya. Naam. Minta keselamatan karena kadang orang sepele tanah sepele sejengkal aja gimana kalau ngambil zalim bahaya. Kami biasanya orang awam jauh dari ilmu seperti itu. Wah cuma sejengkal aja patok, ganti patok lagi. Ubah patoknya, ubah apa? Nah, barakallahu fikum, tandanya seperti itu. Allah musta'an, jangan bermudah-mudahan. Tanah ini ngeri juga. Bisa apa? Bisa sampai baku hantam, sampai bunuh-membunuh ini ya. Sani surah yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilahil mal al-haram, ya kan? Yang ketiga, dia telah melakukan kedzaliman kepada orang yang dia bersaksi untuknya. Paham ya? Nah, jadi bersaksi atasnya, bersaksi untuknya, dua-duanya orang yang bersaksi dengan saksi palsu tadi telah mendolimi dua-duanya. Yang pertama dia mendolimi si B tadi, si C tadi mendolimi si B, karena si B akhirnya apa? Ngambil hartanya si A. Ya enggak? Nah, kemudian yang kedua dia mendolimi apa? Si A, karena dia bohong. Sehingga si A pun apa? Nah, barakallahu fikum, terbohongi dan hartanya diambil semuanya dengan cara yang haram tadi itu. Allah musta'an, seperti itu. Wa rabi'u, yang keempat, annahu abaha ma haramallahu wa 'asamah minal mal wad dam wal 'ird. Yang keempat, orang tersebut arbut yang bersumpah atau bersaksi palsu tadi telah membolehkan, menghalalkan perkara yang Allah haramkan dan yang Allah Ta'ala lindungi berupa harta, darah dan kehormatan. Ya enggak? Nah,
Qala alaihi salatu wassalam, kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Setiap orang muslim atas muslim yang lainnya haram, hartanya, darahnya dan kehormatannya haram. Sampai kapan ini? Darahnya seorang muslim haram tumpahkan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai padanya ada salah satu 3 perkara. 1, darahnya seorang muslim haram ditumpahkan. Haram kita bunuh, haram kita alirkan. Sampai dia terjatuh dalam salah satu 3 perkara. 1, qisas. 2, rajam. 3, qisas, rajam, satu lagi murtad. Kalau ada 3 itu baru halal. Selain itu haram. Pura-pura ke pasar, nyelinap-nyelinap bawa rompi isinya bom. Langsung bunuh diri. Haram. Allah musta'an. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu, tergiur dengan kelompok-kelompok jama'atul fasad. Mereka mengatakan jama'atul jihad, kita katakan jama'atul fasad. Jamaah yang suka bikin kerusakan dan keonaran. Paham ya, hati-hati. Nah, jangan tertipu dengan seperti itu. Haram. Darahnya seorang muslim haram. Hartanya seorang muslim haram. Kehormatan seorang muslim juga haram, kecuali ada alasan yang syar'i tadi. Na'am. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil insyaallah untuk mengenai sumpah palsu. Nanti ada lagi. Kalau tadi persaksian yang palsu ya. Nah, besok insyaallah bahas tentang sumpah palsu. Yang kenal dengan apa? Sumpah palsu apa istilahnya? Istilahnya apa sumpah palsu? Apa istilah lain sumpah palsu? Apa Taufik? Sumpal. Paham ya? Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas seputar sumpal, sumpah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.